Memahami momentum dan inersia di bisnis 3i Network. Sewaktu Anda sekolah dulu, jika Anda pernah belajar mengenai fisika, Anda pasti pernah mendengar mengenai momentum dan inersia. Ya, apa itu? Waduh, kok jadi belajar fisika nih? Ya, tenang. Kita akan hubungkan dengan 3i Network ya. Dengan bisnis luar biasa ini, apa hubungannya momentum dan inersia dengan bis 3i Network ya? Ini sangat berhubungan. Oke, tapi kita lihat ya pelajaran fisika dulu yang Anda pelajari, kita tengok sebentar ya seperti apa sih momentum dan inersia itu. Ya artinya dulu ya, kita bahas artinya dulu. Momentum dan inersia. Apa itu momentum? Ya, momentum adalah kecenderungan benda bergerak untuk terus bergerak. Ya, itu adalah momentum. Kalau inersia kebalikannya. Kecenderungan benda diam untuk tetap diam. Oke ya, jadi kalau momentum kecenderungan benda bergerak untuk terus bergerak, kalau inersia kecenderungan benda diam untuk tetap diam. Saya kasih gambaran. Ya, misalnya ada jalan nih ya, ada jalan naik gitu kan ya. Dan ada jalan menurun. Nah, di sini Anda dorong mobil nih ya, lagi dorong mobil. Oke. Ya, Anda lagi dorong mobil gitu kan. Ya, Anda lagi dorong mobil di sini. Ya, Anda lagi dorong mobil di jalanan naik. Berat nggak kira-kira? Oh, berat, bener nggak? Wah, dorong mobil di jalanan naik kayak gini. Ya jelas berat gitu kan. Tapi kalau Anda tidak pernah berhenti, Anda terus dorong, ya, dia akan bergerak. Ya, bergerak, ini lebih ringan, dan ketika sampai jalan turunan ini, ya, sampai turunan ini, nah inilah tercapai yang namanya momentum, ya. Kalau sudah ke jalanan yang menurun seperti ini, ya, kecenderungan, mobil ini bergerak untuk terus bergerak, benar nggak? Dia akan terus bergerak, susah untuk direm malah, ya, susah untuk dihentikan. Ya, ada batu sebesar apa itu diterjang ya ketika sudah tercapai momentum ini. Tapi kalau di sini belum tercapai momentum, ini kecenderungan benda diam untuk terus diam. Ya ada ya kerikil sedikit atau apa, jika berhenti ya, kalau ini nggak terus didorong, ya ini jadi berhenti. Benar nggak? Ya, ini yang namanya momentum dan inersia. Jadi maksudnya apa sih hubungannya dengan bis 3i Network apa? Jadi begini, Anda kan pengen sukses di 3i Network, betul tidak? Wah, ya Anda join 3i Network, Anda tergiur gitu kan. Wih, dengan penghasilannya yang luar biasa. Mulai dari jutaan, puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta per bulan. Betul tidak? Itu potensi yang bisa Anda dapatkan di bis 3i Network. Wah, terus gimana caranya? Oke, leader Anda ajarkan. Oke, caranya seperti ini. Ya, Anda harus presentasi. Ya, Anda harus tawarkan bis ini ke banyak orang ya, ke teman-teman Anda, dan kemudian duplikasikan. Oke ya, Anda semangat sekali, kemudian Anda, wah yes, Anda tawarkan, Anda presentasi gitu kan ya, Anda presentasi, Anda tawarkan ke saudara Anda, ke teman Anda gitu kan ya. Misalnya satu bulan ini ya, bulan ini bisa Anda presentasi 15 kali. Wah, 15 kali. Ya, tapi kemudian di bulan berikutnya, entah karena Anda sibuk, Anda ada hal yang lain ya, Anda cuma presentasi 5 kali misalnya. Bulan berikutnya ya, Anda semangat lagi, Anda presentasi 20 kali. Ya, bulan berikutnya lagi Anda presentasi 10 kali. Nah, kalau seperti itu, kalau terjadi seperti itu tidak terjadi momentum. Ya, itu tidak terjadi momentum. Kebayang Anda dorong mobil di sini, Anda dorong, Anda istirahat sebentar, kurangi dorongan Anda, kemudian dorong lagi. Capai momentum nggak? Enggak. Malah Anda mulai itu berat banget. Belum tercapai momentum. Kalau di sini tercapai momentum, Anda kan ringan, dorongnya kan ringan di sini. Karena sudah tercapai momentum. Ya, tapi kalau di sini Anda
dorong, Anda kurangi kecepatan, dorong, kurangi kecepatan, ya nggak tercapai momentum. Ya, paham ya sampai di sini ya. Jadi Anda harus terus dorong, Anda harus konsisten. Ya, konsisten. Misalnya 15 kali per bulan, ya Anda konsisten tiap bulan seperti itu. Kalau bisa ditambah. Ya, saya belajar dari leader saya, 15 kali presentasi tiap bulan itu hanya untuk orang yang mau bertahan. Kalau Anda sekedar bertahan di BIS 3i Network, Anda presentasi 15 kali per bulan. Tapi kalau Anda pengen sukses di 3i Network, Anda harus naikkan. Ya, Anda harus naikkan. Misalnya 30 kali presentasi per bulan, 40 kali, 50 kali. Ya. Tapi kalau kurang dari 15, apalagi tadi ya, gas rem, udah nggak tercapai momentum, ya Anda akan capek sendiri. Ya, habis Anda nggak kemana-mana. Benar nggak? Ya ini kalau Anda berhenti, dorong lagi kan berat banget di sini. Ya. Bayangkan gini juga, misalnya ada pilot mau nerbangin pesawat gitu kan, mau nerbangin pesawat. Kira-kira bagaimana dia kecepatannya? Apakah digas, kemudian direm, digas, direm, kira-kira bisa terbang nggak? Nggak bisa, ya. Digas, direm, wah nabrak rumah di sekitar bandara kayak gitu. Ya, nggak bisa terbang. Tapi apa yang pilot itu lakukan? Dia tambah kecepatan. Dia bukan kurangi kecepatan, justru tambah kecepatan, tambah kecepatan sampai kemudian tinggal landas ya. Pesawat itu bisa terbang. Nah, sama juga di BIS 3i Network Anda harus lakukan seperti itu. Ya, Anda nggak bisa hanya sekedar mut-mutan ya. Oke, sekarang 15 kali, besok 5 kali, 10 kali, kemudian 15 kali lagi, nggak bisa. Anda harus konsisten dan justru ditambah, ya, tambah kecepatan Anda, tambah banyaknya presentasi yang Anda lakukan, sampai tercapai momentum, ya, tercapai momentum. Artinya apa? Ya, Anda sudah ketemu dengan orang-orang yang tepat, bisa Anda bergerak gitu kan, ada orang-orang yang menduplikasikan apa yang Anda lakukan. Tapi kalau Anda kerjakan ya digas, direm, nggak ada yang ngikutin Anda gitu loh. Bisa paham ya? Dan hasilnya nggak ada, ya. Hasilnya sedikit sekali. Nah ini, jadi Anda harus banyak lakukan presentasi, ya. Banyak lakukan presentasi. Nah, saya juga temukan ya fakta bahwa kalau Anda banyak presentasi, Anda itu sedikit masalah. Tapi kalau Anda sedikit presentasi, Anda banyak masalah. Misalnya nih masalah komplain kepada leadernya gitu kan. Wah Pak, saya ditolak orang. Pak, saya di PHP orang. Wah, ini teman saya kok bisa ya nolak saya. Teman dari SD, SMP, SMA. Kok bisa-bisanya ini? Saudara saya ya. Malah melecehkan saya. Banyak banget masalahnya yang dicurhatin gitu kan. Nah, ini. Banyak masalah ini. Kenapa? Ya, banyak masalahnya. Kenapa? Karena sedikit presentasi. Ya, sedikit presentasi banyak masalah. Tapi kalau Anda banyak presentasi, misalnya Anda 30 kali presentasi sebulan, 40 kali, 50 kali, sedikit masalah Anda. Ya, kenapa? Karena ketika Anda banyak presentasi, ada banyak hasilnya juga. Ya, ada banyak yang join juga. Anda nggak sempet mikirin orang yang PHP, orang yang nggak mau join, ya, orang yang menolak. Anda nggak pikirin. Anda fokus kepada orang yang mau join. Itu aja sudah kewalahan, benar nggak? Ya, Anda harus handle. Anda nggak sempet lagi mikirin masalah kayak gitu. Ya, jadi kalau Anda banyak presentasi, Anda sedikit masalah. Tapi kalau Anda banyak masalah, pasti sedikit presentasinya. Ya, jelas. Itu aja cirinya. Ya, itu aja. Sekarang kan lebih enak, artinya kita juga bisa presentasi secara online. Ya, gara-gara pandemi COVID-19 gitu kan ya. Banyak orang ya harus stay at home gitu kan, yang nggak boleh kemana-mana. Ya, itu kita bisa lakukan secara online. Anda bisa presentasi lewat ya video call ya. Ada program 3-on-1 itu dahsyat banget ya. Tim saya lakukan itu tiap hari. Saya juga bantu itu ya. Setiap hari ada closing gitu kan. Karena banyak kita lakukan presentasi.
Ya, seperti itu. Sedikit masalah, kita nggak mikirin lagi masalah orang yang nolak, orang yang negatif, kita nggak pikirin. Ngapain? Kita fokus kepada orang yang tertarik, orang yang positif, orang yang mau join. Itu yang kita fokuskan. Kita nggak berpikir lagi masalah. Ya, jadi ini. Oke, paham ya? Dan saya ingin tanya Anda, ya. Anda pengen apa sih di 3i Network ini? Apa impian Anda yang ingin Anda wujudkan di bis 3i Network ini? Ya, mungkin ada yang, wah saya pengen jadi kron Pak. Wes, yes. Dapat bonus lebih dari 200 juta per bulan. Oke. 200 juta per bulan ya. Kita lihat. 200 juta per bulan. Ini passive income ya. Passive income. Jadi kalau itu passive income kita samakan dengan deposito, butuh duit berapa sih? Ya, butuh duit berapa supaya deposito Anda itu bisa menghasilkan 200 juta per bulan. Ya, jadi kalau misalnya 6% per tahun bunga deposito berarti sebulannya 0,5%, ya 200 juta dibagi 0,5%, hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah 40 miliar. Ya. Jadi Anda kerjakan bis ini, ya, sebetulnya ini demi Anda punya aset 40 miliar yang menghasilkan passive income 200 juta per bulan. Mau? Yes. Ini nilai impian Anda itu mahal. Ya, mahal banget. Kalau Anda pergi ke restoran, Anda mau makan di restoran, Anda perlu bayar, benar nggak? Ya, Anda mau baca buku, Anda perlu bayar buku itu. Ya, Anda mau minum kopi gitu kan? Anda perlu bayar. Ya, untuk apapun yang Anda inginkan, ada harga yang perlu Anda bayar. Ya, jadi paham. Untuk impian Anda, ya, ini 40 miliar aset senilai 40 miliar ini menghasilkan 200 juta per bulan, itu juga ada harganya yang Anda perlu bayar. Bayarnya dengan apa? Dengan yang namanya presentasi, ya. Ini aja harganya. Nah, sekarang saya mau coba bandingkan dengan Anda yang jadi karyawan misalnya. Ya, Anda kerja jadi karyawan, saya nggak tahu berapa gaji Anda, ya. Saya nggak tahu berapa gaji Anda, misalnya gaji Anda 5 juta per bulan, misalnya aja. Ya, 5 juta per bulan. Kalau Anda jadi karyawan, Anda kerja berapa sih? 8 jam per hari, benar nggak? 8 jam per hari. Anggap aja kalau 8 jam per hari, misalnya ini dikonversi untuk Anda presentasi, ya. Misalnya buat presentasi satu orang, ya butuh 2 jam deh. Butuh 2 jam. Berarti sehari, sebetulnya kalau Anda lakukan untuk presentasi, itu Anda 4 kali presentasi, betul tidak? Ya, 4 kali per hari. Anda kerja jadi karyawan. Sebulan, ya kalau 20 hari kerja, itu jadi berapa? Ini 80 kali. Ya, 80 kali per bulan. Ya, 80 kali per bulan. Demi tadi gaji Anda, saya nggak tahu gaji Anda berapa. Misalnya 5 juta per bulan. Untuk gaji 5 juta per bulan, Anda, ya, kalau dikonversi ini, Anda rela untuk presentasi 80 kali per bulan. Tapi kalau untuk penghasilan 200 juta per bulan, aset senilai 40 miliar, kok Anda cuma presentasi 5 kali, 10 kali sebulan? Nggak fair, benar nggak? Ya kalau Anda pengen ini, ya Anda kerjakan minimal sekeras Anda jadi karyawan. Oke lah, nggak harus 80 kali per bulan. Misalnya 30 kali per bulan. Anda lakukan bis ini, Anda prospek, Anda presentasi 1 kali sehari. Ya sehari ke 1 orang. Mau nggak Anda lakukan? Itu nggak ngabisin 8 jam, benar nggak? Itu nggak sampai 8 jam, bahkan kalau pakai video call itu ya, pakai 3-on-1, biasanya hanya 20 menit. 20 menit aja sehari. Mau nggak Anda luangkan? Ya. Jadi itu harga yang harus Anda bayar. Lah kalau Anda presentasi tadi, ya nggak konsisten, ya hanya sedikit, ya gimana Anda bisa capai ini? Ya. Jadi kalau banyak orang mengeluh, banyak orang punya masalah, ya ini aja. Sedikit presentasinya, udah. Masalahnya di situ. Kalau dia banyak presentasi, pasti banyak hasil. Nah, kenapa sih orang tidak konsisten presentasi?
ya, kadang 15 kali, mungkin 10 kali sebulan, menjadi 5 kali. Kenapa? Karena ada yang namanya penolakan. Betul tidak? Karena ada penolakan. Coba misalnya Anda presentasi 15 kali, 15 orang ya, 15-15-nya join. Gimana? Anda tambah nggak bulan berikutnya? Oh, Anda tambah. Mau 20 kali, mau 30 kali, 40 kali sebulan, nggak masalah. Karena, oke, semua yang dipresentasi join. Tapi kenyataannya gimana? Enggak. Tidak semua yang kita presentasi, tidak semua orang yang kita tawarkan, itu mau join di bis ini. Nah itu, ya. Makanya orang nggak konsisten gitu kan. Tapi sebenarnya ini kan statistik aja. Kalau Anda lakukan yang banyak, ya pasti ada persentase tertentu orang itu mau join. Ada yang mungkin 10 kali presentasi 1 join. Ada yang 5 kali presentasi 1 join. Itu kan masalah statistik aja. Kalau Anda lakukan banyak, pasti hasilnya juga banyak. Bisa dimengerti? Ya. Nah, banyak orang salah mindsetnya. Ya, salah mindsetnya ketika jalankan bis ini. Jadi misi bisnis 3in Network ini, misi kita di sini itu bukan membuat semua teman Anda join. Ya, misinya bukan membuat semua teman Anda untuk join bis 3in Network ini. Ya, misinya adalah menemukan orang yang mau bekerja sama. Ya, orang yang punya impian besar, orang yang punya impian yang sama seperti Anda gitu kan, ya. Itu yang kita cari, bukan membuat semua orang join. Kalau Anda punya misi membuat semua orang join, membuat semua teman Anda join, Anda frustasi. Makanya Anda nggak konsisten. Ya, jadi kita cari orang yang mau kerja sama, itu aja. Ya, bayangkan misalnya Anda seorang pedagang, ya, pedagang buah di pasar gitu kan. Anda jual tomat gitu kan, di pasar jual tomat. Nah, ada ibu-ibu ke pasar gitu kan. Kemudian tanya, "Oh, Pak, jual tomat ya?" "Iya, Bu, ini tomatnya segar gitu kan. Tomatnya bagus sekali ya, ini banyak vitamin dan lain sebagainya." "Wah, saya lagi cari kentang, Pak. Saya nggak cari tomat." Kemudian apa? Apa kemudian Anda marah? "Loh, Bu, kok bisa-bisanya cari kentang? Ini tomat gitu kan ya. Ini beli ini aja, nggak usah cari kentang, cari tomat aja." Apakah Anda marah-marah seperti itu? Kan enggak. Ya benar nggak? Ya, jadi ya sudah. Ya memang orang itu nggak butuh tomat, orang butuhnya kentang, ya sudah. Itu berarti bukan target market Anda gitu kan. Ya, bukan orang yang mau diajak kerja sama, ya sudah, biarkan. Ya. Apa kemudian besoknya Anda ganti jualan Anda, jadi oke, sekarang jualan kentang gitu kan. Ibu itu ketemu Anda lagi gitu kan. Pak, sekarang jualan kentang ya? "Iya, Bu, kemarin katanya Ibu nyari kentang." "Oh, sudah, saya udah dapat kentang banyak, sekarang lagi cari tomat malah." "Loh, gimana sih, Bu? Kemarin saya jualan tomat, Ibu carinya kentang. Sekarang saya jualan kentang, Ibu carinya tomat." Ya nggak gitu ya. Apa Anda mau ganti-ganti bisnis gitu kan? Ganti-ganti jualan Anda gitu kan? Enggak. Anda fokus di 3in Network ya. Anda cari orang yang mau kerja sama. Itu aja. Orang yang nggak mau ya sudah, biarkan. Ya mungkin dia pengennya yang lain. Ya sudah. Ya. Oke? Jadi Anda nggak perlu pusing gitu loh. Ya, jadi misi kita adalah mencari orang yang mau kerja sama. Ya, untuk bangun bis 3in Network menjadi besar. Ya, membangun bis mereka sendiri. Caranya gimana? Ya itu tadi. Ya, intinya Anda harus banyak presentasi. Ya, banyak presentasi supaya terjadi momentum. Jangan berhenti. Ya, jangan berhenti. Jangan kurangi kecepatan Anda, tapi justru tambah kecepatan Anda. Ya, tambah kecepatan Anda. Dorong terus sampai terjadi yang namanya momentum. Ya, kalau terjadi momentum di sini, itu Anda akan lebih ringan. Ya, ibaratnya kerja Anda lebih ringan, bonus Anda udah lebih besar lagi. Karena tim di Anda sudah menduplikasikan apa yang Anda lakukan. Tapi kalau Anda kayak gini, ya gas rem, capek. Ya, capek. Untuk memulai lagi, ya kebayang gitu kan. Anda presentasi, misalnya 15 kali, besoknya lagi 5 kali. Kalau Anda nggak latih, Anda bisa lupa gitu kan. Aduh, kemarin ngomong apa ya? Harus mulai lagi dari awal ya. Harus dorong lagi diri Anda dari awal. Tapi kalau Anda terus lakukan, Anda tidak pernah berhenti, udah terjadi momentum, yes, bis Anda terus bergulir. Dan Anda juga tidak pernah berhenti. Terus lakukan, terus dorong, yes. Ya, terjadi momentum, bis Anda berkembang semakin besar, ya, mencapai posisi crown agency, wah itu ya, sudah.
omset Anda akan terus naik, ya, organisasi bisnis Anda semakin besar, dan Anda menikmati passive income setiap bulan. Pasti bermanfaat, silahkan share kepada tim Anda. Kalau Anda belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang, dan tekan tombol loncengnya juga.